Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Melinda Natasha. Saya dari Pendidikan Geografi ingin melaksanakan tugas ujian geospasial. Untuk melakukan geospasial sendiri ada beberapa langkah-langkahnya. Langkah-langkah pertama yaitu kita buka dulu aplikasi ArcGIS yang udah kita download sebelumnya. Kemudian langkah pertama untuk pembuatan peta itu adalah georeferensi. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi ArcGIS, kemudian kita klik extension, kemudian pilih toolbar, kemudian pilih georeference. Nah, setelah itu baru kita melakukan georeference. Kita lakukan ini sampai minimal 4 titik. Minimalnya itu 4 titik. Silakan lihat baik-baik video ini. Kemudian ini adalah tahap georeferensi. Yang pertama kita lakukan itu kita zoom. Kita zoom di pertemuan koordinat sampai jelas. Kemudian mulai memasukkan koordinat dengan cara klik kanan, lalu pilih add X dan Y. Terus tuliskan koordinat dengan benar, lakukan minimal itu sampai 4 titik. Jadi kita seperti ini. Itu melakukannya selama kita ngelakuinnya tuh di 4 titik. Setelah selesai kita lanjut penyimpanan hasil dari georeferensi. Yang pertama kita klik tabel pada tab georeference. Pastikan tingkat keeroran itu 0,5. Lebih dari 0,5 itu ditandai error. Terus pilih yang reaktif. Kemudian berikan nama, lalu pilih lokasi penyimpanan dan oke. Ini adalah tahap join data. Yang pertama langkah-langkahnya itu kita klik file, kemudian add data, lalu kita add XY datanya, kemudian cari file koordinatnya. Biasanya filenya itu formatnya Excel, terus pada kolom X pilih yang koordinat X, kemudian yang kolom Y pilih koordinat Y. Jangan sampai terbalik. Kemudian masukkan koordinat itu 49S, lalu pilih OK. Setelah selesai melakukannya, ekspor hasil join data, kemudian diubah ke SHP file. Yang pertama itu langkah-langkahnya. Tadi kan udah kita ubah ke SHP file. Kemudian yang pertama itu kita klik kanan pada layer, kemudian pilih data, kemudian pilih export file, lalu tentukan lokasi penyimpanan dan kita klik simpan. Terus sekarang kita membuat batas administrasi atau batas admin. Yang pertama, masukkan SHP atau SIP admin yang tadi, terus pilih X toolbar, Arch toolbar, kemudian pilih data management tool, terus pilih fitur, kemudian pilih polygon to line. Kemudian kita tunggu sebentar sampai ada tampilan window tersebut. Setelah window tersebut sudah ada atau sudah tertampilkan, terus masih dalam tahapan pembuatan batas admin, setelah muncul Windows baru pilih zip file. Jadi habis tampilan Windows udah ada, kita pilih zip file admin area, kemudian kita klik add, kemudian tunggu prosesnya sampai selesai, maka akan jadi hasilnya. Tinggal kita sesuaiin mana itu batas kabupaten, mana itu batas kecamatan, mana itu batas perairan, dan lain-lainnya. Terus setelah selesai kita lakukan ekspor batas admin. Yang pertama itu kita klik kanan, lalu layer, terus pilih yang export file, terus pilih lokasi penyimpanan tersebut dengan diberi nama,
lalu disimpan. Dan tinggal ditunggu prosesnya saja. Lanjut, untuk melakukan atribut, itu langkahnya yang pertama kita klik kanan dulu, kemudian layer pada file yang ada di atribut, kemudian pilih atribut, lalu lakukan atribut dengan baik. Contohnya, jika kantor, maka kantor bupati itu yang mana? Contohnya itu, kalau kantor bupati itu yang mana yang mau kita atribut tadi. Terus kantor kecamatan yang mana, kita pilih dan kita sesuaiin juga. Begitu juga dengan batas-batas yang lain. Mana yang merupakan batas kabupaten, mana yang merupakan batas kecamatan, dan juga batas-batas yang lain. Kalau jalan, juga disesuaikan mana yang merupakan jalan kolektor dan juga jalan lokal, mana jalan rel kereta api, dan jalan-jalan yang lainnya. Lalu ini kita sedang melakukan join data jumlah penduduk. Untuk join data jumlah penduduk, yang pertama itu kita klik kanan dulu, kemudian layer pada admin area, lalu pilih atribut, terus pilih file tersebut, kemudian pilih join and relate, kemudian cari file yang akan dijoin. Biasanya itu bentuknya Excel. Ketika udah ketemu, kita klik OK. Pada kolom 1, pilih yang subdistrict. Pada kolom kedua itu kita pilih kecamatan. Kemudian centang keep all record, terus klik OK. Kemudian masih berlanjut nih dalam pembuatan tingkat kepadatan penduduk. Pertama kita buat dulu jumlah laki-laki dan jumlah perempuan atau jumlah penduduk. Nah, di sini kita jumlahkannya itu antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan. Setelah itu kita membuat kolom luas wilayah. Cara membuat kolom luas wilayah itu kita menggunakan calculate geometry, kemudian terus pilih area dan pilih yang km atau kilometer, lalu OK. Selanjutnya kita menghitung kepadatan penduduk. Rumusnya itu adalah jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah. Nah, nanti hasilnya itu jiwa per kilometer persegi. Untuk kepadatan penduduk sendiri ada tips untuk meningkatkan kepadatan penduduk. Yang pertama kita menentukan nilai minimal dan maksimalnya. Maksudnya itu nilai terendah serta nilai tertinggi kepadatan penduduk. Kemudian kita tentukan selisihnya, yaitu selisih nilai terendah dan juga nilai tertinggi. Lalu hasil selisih tersebut dibagi menjadi 3, karena kita nanti akan membuat 3 interval, yaitu interval rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian ini adalah untuk membuat file geodatabase. Untuk membuat itu sangat mudah. Yang pertama kita klik kanan dulu pada katalog, kemudian pilih yang geodatabase, lalu tulis nama dan klik OK. Setelah itu membuat fitur dataset dan melakukan import save file. Pertama kita klik kanan pada file geodatabase, klik kanan dulu di geodatabase, kemudian pilih new feature dataset, kemudian tuliskan nama tanpa spasi, lalu klik OK. Kemudian lanjut pilih import data file, save file yang akan diimpor. Di sini ada kantor, jalan, sungai, batas admin dan admin area, lalu kita klik OK aja. Kemudian untuk membuat layer pada kita untuk membuat layer sendiri kita membutuhkan simbologi. Caranya kita klik kanan file di simbologinya. Misalnya kalau mau buat simbol kantor, ya kita pilihnya kantor, atau sekolah kita pilihnya sekolah. Kemudian pilih yang layer, tulis nama, lalu klik save. Terus itu udah selesai. Kemudian lakukan ini di file lainnya, yaitu di file jalan, sungai, batas administrasi, batas admin, terus yang lain-lainnya juga bisa. Langkah selanjutnya kita akan mengatur atau memunculkan representatif. Caranya itu perhatikan baik-baik. Yang pertama itu kita klik
kanan file pada simbologinya. Contohnya jika mau buat simbologi kantor lagi, maksudnya simbologi kantor apa gitu ya, maka yang diklik kanan itu yaitu, kemudian pilih properties, pilih representatif, pilih menu, kemudian pilih cek geometri, pilih representatif, dan kemudian kita centang pada kotak yang ada pada kotak ini asing, lalu kita klik OK. Nah, setelah selesai, lakukan seperti ini di file lainnya, seperti rumah sakit, batas, jalan, dan lain-lain. Lalu kita bisa membuat simbologi. Caranya itu kita klik kanan dulu, lalu file di simbologinya. Misalnya kalau jalan, kita klik kemudian pilih properties, pilih reception, buat simbologi dengan baik dan cermat, dan juga hati-hati. Buatlah itu sebaik-baik mungkin dan teliti. Untuk lebih jelasnya, perhatikan video secara seksama. Jangan lupa dalam membuat simbologi kita harus membuka file perka desa. Karena aturan membuat simbologi ada terdapat di situ semua. Jadi sangat memudahkan kita, baik simbologi kantor, simbologi jalan, batas, kemudian sungai atau yang lain-lainnya, semua ada. Dan akhirnya kita masuk pada tahap layout. Tahap dibilang tahap terakhir enggak, tapi ini detik-detik terakhir. Yang pertama itu kita menentukan ukuran kertasnya, yaitu kertas A4. Langkah yang pertama itu pilih page and print setup, pilih yang A4, kemudian pilih yang landscape, kemudian klik OK. Setelah itu sesuaikan ukuran peta dengan ukuran kertas yang tertampil. Membuat grid koordinat itu langkah-langkahnya, yaitu yang pertama kita klik kanan pada peta, kemudian pilih yang properties, lalu pilih yang grid, kemudian pilih yang measure grid, kemudian pilih yang grid and index, lalu tentukan interval gridnya, dan tinggal di next aja sampai akhirnya, lalu kita klik OK. Terus ini adalah cara untuk menghilangkan angka 0, karena ketika kita membuat grid itu biasanya banyak angka 0 di belakangnya. Nah, caranya cukup mudah, nggak terlalu sulit. Kita klik kanan dulu di properties, lalu klik label, kemudian klik additional properties, terus pilih number format pada kolom angka, tuliskan angka 0, lalu OK. Membuat keterangan tepi di peta. Pada tepi peta ini nanti akan banyak terisi dengan unsur-unsur peta, diantaranya itu ada kayak legenda, orientasi utara, kemudian skala, lalu apa lagi ya, judul, insert, sumber peta, tahun peta, dan lain-lainnya. Mohon maaf untuk mempercepat saya kopaskan dari file peta saya yang lain, karena untuk bagian tepi peta saya sudah menyimpan, dan dari peta ke peta itu hampir sama ya, hanya disesuaikan saja dengan peta yang ditampilkan di sini.
Kemudian membuat keterangan tingkat kepadatan penduduk. Sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa tingkat kepadatan penduduk itu harus benar, tidak boleh asal-asalan karena itu sangat fatal. Akan tetapi sudah ada rumusnya sendiri sih. Kemudian tingkat kepadatan penduduk ini ada 3 tingkatannya, yaitu yang rendah, tingkatan sedang, dan yang terakhir tingkatan tinggi. Terus setiap itu memiliki intervalnya, itu harus sama. Ini sangat penting ya. Jangan sampai salah karena judul petanya aja tingkat kepadatan penduduk. Jadi poin pentingnya ya ada di sini, di tingkat kepadatan penduduknya itu sendiri. Di situ. Selanjutnya kita membuat label admin. Langkah-langkahnya yaitu kita klik kanan layer, admin area, pilih yang properties, pilih label, kemudian kita centang. Terus tunggu sampai labelnya itu keluar. Lalu untuk menyesuaikan agar labeling kita itu sesuai yang kita inginkan, gunakan expression. Untuk kode penulisannya bisa diperhatikan video ini dengan baik-baik. Ya, karena kode ini merupakan script. Jika tidak sesuai, ya tidak bisa. Kemudian setelah itu kita klik selesai dan klik OK. Kemudian kita setelah layout kita selesai, kemudian kita lakukan penyempurnaan, yaitu membuat anatomi. Caranya itu kita klik kanan dulu pada layer, kemudian pilih convert, kemudian convert to annotation, lalu klik OK dan tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah prosesnya selesai, kita merapikan hasil dari anatominya tadi. Yang pertama itu kita klik editor, kemudian pilih tombol annotation yang tanda panahnya dan ada huruf A-nya. Kemudian kita rapikan dengan geser, kemudian digeser sampai rapi, jangan ada yang overlap. Setelah selesai kita teliti lagi, kita lihat-lihat lagi apakah udah bagus atau udah benar, apakah udah sesuai, ada label yang overlap atau enggak, kita teliti lagi. Jika ini sudah selesai atau Anda udah yakin dengan hasil ini, udah aman, maka kita tinggal stop editing. Terus yang pertama tadi jangan lupa kita ngeklik tombol kita aktifin editingnya, jangan sampai lupa karena itu fatal banget. Kemudian jika udah selesai, udah aman, kita klik stop editing. Terus nanti jika ada pilihan no atau yes, maka pilih yang yes. Itu adalah pilihan apakah hasil perubahan kita simpan. Kita pilih yang yes aja. Kemudian ini adalah langkah-langkah yang terakhir, yaitu ekspor peta ke PDF. Caranya sangat gampang. Kita tinggal klik file, pilih export. Kemudian tentukan lokasi penyimpanan filenya yang akan kita ekspor, lalu tuliskan nama atau beri nama, lalu kita klik export. Tunggu saja sampai hasilnya udah selesai, sampai hasilnya udah ada, maka itu udah pindah ke PDF dan hasilnya sudah selesai. Mungkin cara-cara yang saya lakukan ini belum sepenuhnya sempurna. Mungkin masih ada kesalahan-kesalahan saya yang kurang selama saya melakukan ujian ini.
Dan ujian pada hari ini telah selesai. Semoga saja ini dapat bermanfaat dan semoga saja ujian ini bisa lulus. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.